Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami WIT Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan untuk yang sedang mencari pekerjaan atau mencari jodoh, semoga ditemukan dengan jodoh dan pekerjaan yang sesuai dengan hati nuraninya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi tetap kita masih meminta lagi kepada Sang Pencipta alam semesta agar kita dipanjangkan umurnya yang penuh manfaat dan penuh barokah, agar kita bisa beramal atau bersedekah, agar hidup kita juga bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk mungkin jauh lebih luas adalah untuk sesama atau berbangsa dan bernegara. Jadi disinilah saya masih tetap akan menceritakan atau memaparkan sebuah narasi-narasi tentang Satrio Piningit ini. Jadi Satrio Piningit ini memang dilahirkan ke muka bumi ini atas dasar untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih sesuai dengan tatanan dan aturan yang telah dibuat oleh, baik itu oleh pemerintah atau dibuat oleh, yang dibuat oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni agama. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia kita bertanggung jawab kepada diri kita agar kita selalu untuk memperjuangkan diri, karena hidup mesti kita perjuangkan, agar kita jangan pernah merasa takut untuk kalah, dan jangan sekali-kali kita merasa untuk sakit, dan jangan kita selalu dihantui dengan rasa kekalahan tersebut, hingga kita tidak akan pernah menjadi pemenang yang sejati. Jadi pemenang sejati itu memang pertamanya itu prosesnya itu sangat luar biasa. Pasti ada kalah sudah biasa, itu sebuah proses untuk menuju sebuah kemenangan yang sejati. Sedangkan Satrio Piningit ini manusia yang tidak pernah bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada Sang Ilahi, yakni Sang Pencipta alam semesta atau Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini sedangkan Satrio Piningit ya, ini selalu percaya kepada dirinya, bukan tidak percaya kepada orang lain. Orang lain hanyalah sebagai satu elemen yang untuk menunjang, itu pun hanya beberapa faktor saja, beberapa persen saja, atau hanya sebuah faktor X. Tapi tetap pada diri sendirilah kekuatan kita yang sesungguhnya. Sedangkan kekuatan kita tetap ditopang oleh Sang Pencipta alam semesta ini, ya kan? Makanya yang tersirat dan tersurat dalam kitab suci Al-Quran itu adalah la haula wa quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali datangnya dari Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga kita mesti terus memperjuangkan apa yang kita inginkan, gitu. Sedangkan dalam berjuang kita pasti banyak akan meninggalkan kita. Mereka akan meninggalkan kita selagi kita masih berjuang. Karena seorang pemimpin, seorang namanya leader yang baik, akan mewujudkan sebuah impian-impiannya. Sedangkan para pengikut hanya cuman memohon atau meminta pembuktian-pembuktian itu dari para pemimpin tadi. Sehingga kita dilahirkan ke muka bumi ini juga harus menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Sehingga buktikan apa yang ada di dalam benak kita, benak kalian semua, untuk mewujudkan sebuah impian-impian besar kita. Kita mesti punya suatu cita-cita yang tinggi. Sedangkan manusia diwajibkan untuk bercita-cita. Walaupun cita-cita itu tidak berhasil, setidaknya kita sudah punya cita-cita yang pernah kita jalani atau kita ingini, yang ada di dalam hati nurani kita. Kita pernah mempunyai sebuah cita-cita, terutama cita-cita yang baik, cita-cita yang berguna untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Itu yang penting. Sebab manusia diciptakan ke muka bumi ini pastilah tidak dalam arti kata sia-sia, pasti ada gunanya. Apapun yang tercipta di muka bumi ini pasti ada gunanya. Sang Pencipta alam semesta ini menciptakan kita
seluruh makhluk dan seisinya pasti ada tujuannya, tidak mungkin kan semacam itu. Sedangkan kita terus untuklah berjuang, walaupun mungkin tertatih-tatih, walaupun mungkin capek, mungkin lelah, mungkin hampir menyerah, tapi teruskanlah. Niscaya ketika langkah kita berat untuk berjuang, teruskanlah, niscaya kita akan lebih sampai duluan ketimbang orang-orang lain. Sehingga ketika sudah kita sukses atau sudah menerima sebuah boleh dibilang sudah mencapai sebuah kesuksesan yang besar, mereka baru merintis. Kan semacam itu realita dalam kehidupan, hanya semacam itu. Seperti sebuah estafet, seperti sebuah masalah pula. Masalah pun sama, datang silih berganti. Satu masalah selesai, masalah satu datang lagi. Terus saja masalah demi masalah. Nah, inilah cara namanya Sang Pencipta menyekolahkan kita. Jadi menyekolahkan itu banyak, kita sekolah itu banyak. Tolabul ilmi, kan banyak tolabul ilmi. Itu tidak hanya di bangku formal saja, tapi di alam sekitar inilah kita belajar yang jauh lebih banyak. Kan semacam itu, kita harus belajar. Makanya, belajar adalah wajib hukumnya. Tolabul ilmi, wajib. Belajar, dan belajar. Belajarlah sampai ke negeri Cina saat itu yang tersurat dan tersirat. Tapi untuk sekarang, belajarlah ke negeri yang lain pula. Termasuk negeri mana saja yang kita inginkan. Yang penting kita mencari sebuah ilmu pengetahuan yang berguna untuk diri kita dan untuk sekitarnya. Karena tanpa kita bermanfaat, tak ada artinya hidup ini. Di dunia ini, nggak ada artinya kita ketika kita tidak bermanfaat untuk sesama. Hanya itu. Dan bersedekahlah kalian ketika mempunyai harta yang berkecukupan. Seperti halnya namanya kapal. Kapal diciptakan tidak untuk hanya bersandar di dermaga. Memang tenang ketika di dermaga itu. Namun kapal diciptakan untuk mengarungi ganasnya samudra, gulungan ombak, ya kan? Dan deburan namanya. Ombak yang luar biasa menggulung hingga ke pantai. Tapi ini disebut bahwa kita dilahirkan ke muka bumi ini pula hanya untuk berjuang, suruh berjuang, gitu loh. Tanpa berjuang kita tidak akan mendapatkan apa-apa, akan sia-sia kita. Walaupun tetap namanya makan akan dijamin oleh Sang Pencipta. Tapi apakah cuma hanya hidup-hidupan? Kita hidup harus mempunyai arti dan makna, jati diri, serta mempunyai segala hal yang bisa untuk menciptakan diri kita, bisa untuk mempunyai sebuah tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu yang penting, ya kan? Bukan kita lantas mempunyai sebuah harta benda yang banyak, kekayaan yang banyak, akhirnya untuk menjadi tujuan. Itu kita akan menjadi manusia yang rapuh, lumpuh, sombong, dengki. Hanya tinggal urusan waktu, hancurlah diri kita ketika kita sombong di muka bumi ini. Karena hanya semacam itu realita dari sebuah kehidupan di muka bumi ini, gitu. Sehingga kita tidak yakin kadang-kadang Pencipta apa yang kita yakini. Maka kita mesti berjuang saja, berjuang sendiri, walaupun yang lain itu tidak mungkin tidak mempercayai diri kita untuk berjuang, tapi teruslah kita berjuang sendiri, iya kan? Dalam ibaratnya mengarungi serta menyusuri, menapaki gelapnya malam, gitu. Jangan tergantung pada orang lain, itu yang penting. Bergantunglah pada diri sendiri dan kepada Sang Pencipta. Karena jangankan orang lain, bayangan diri kita aja akan meninggalkan kita ketika datangnya gelapnya malam, akan hilang. Itu bayangan kita saja. Makanya di sini kan kita harus selalu memperjuangkan diri, percaya kepada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, tidak usah bergantung pada orang lain dan siapapun, ya kan? Sedangkan bayangan diri kita akan meninggalkan kita ketika dalam kegelapan malam. Ini kan lucu kan? Nah, bukannya lucu, tapi memang ini kenyataan, gitu loh. Sedangkan kita, gitu loh, semua orang itu pasti merindukan tentang sosok Satrio Piningit ini. Dengan Satrio Piningit ini, manusia yang percaya kepada diri sejatinya diri. Nah, kita pun sama untuk mengikuti, untuk percaya kepada kekuatan
diri sejati kita. Diri sejati kita itu lebih kuat daripada apapun setelah ditopang oleh namanya la haula wa quwwata illa billahil aliyul azim, yaitu dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Nah, maka mari kita sama-sama untuk percaya kepada diri kita, untuk belajar terus, untuk memperjuangkan diri kita agar kita mencapai kepada suatu kekuatan pada diri sejati. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.